Selamat malam teman-teman relawan Jokowi dimanapun Anda berada. Saat ini sengaja saya bikin sebuah video untuk menjawab banyak pertanyaan yang diajukan kepada saya. Antara lain, Pak Yanes, kira-kira siapa yang dilirik oleh Bapak Jokowi sebagai capres tahun 2024? Saya berpikir ini pertanyaan sederhana, tetapi jawabannya cukup sulit. Karena sampai saat ini Jokowi masih pesan bahwa jangan gerasak-gerusuk, jangan buru-buru. Kita tunggu sampai ada koalisi partai menentukan satu kandidat capres. Nah, sambil menunggu, teman-teman atau relawan Jokowi itu selalu berupaya agar saya memberikan satu komentar. Saya berpikir keras bahwa suasana agak berbeda dengan pada waktu relawan bangkit membela Bapak Jokowi, sehingga kami sebut diri relawan Jokowi, dan relawan Jokowi itu tidak pernah mati. Setelah 2024 relawan Jokowi tetap hidup. Apa yang saya sebut, the Jokowi volunteers never die. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan itu, saya hanya menyatakan begini. Membaca suasana hati seseorang perlu ada chemistry. Tapi saya mulai sedikit yakin bahwa Pak Jokowi belum condong kepada salah satu pun. Ada dua kandidat yang menurut kami cukup menjadi perhatian Jokowi, yaitu yang pertama Prabowo, yang kedua Ganjar. Mengapa saya katakan Prabowo lebih dulu? Karena Prabowo itu senior. Dia Menteri Pertahanan RI saat ini, dan Ganjar junior dari segi umur maupun dari segi pengalaman yang lain. Nah, bagaimana menjawab pertanyaan yang seakan mudah itu? Saya memberikan satu ilustrasi. Ada adagium tua menyatakan seperti ini. Apabila seseorang jadi presiden, maka pada saat itu loyalitasnya hanya buat negara. Artinya bahwa apa? Loyalitasnya sebagai seorang negarawan dimulai pada saat loyalitasnya di partai berakhir. Atau dengan perkataan lain disebut dalam bahasa yang aslinya adalah bahwa my loyalty to my country begin when my loyalty to my party end. Nah, saya tidak mengkritik siapapun, tapi saya berikan masukan kepada PDIP. Kalau selama Anda masih mempunyai kekuatan besar dan menyatakan bahwa seorang calon presiden pun juga petugas partai, itu tidak salah. Tidak salah. Harusnya Anda menambahkan ini. Dia adalah petugas partai, tapi pada waktu dia jadi presiden, dia adalah petugas rakyat. Itu baru benar. Artinya bahwa saya tidak menyatakan Anda salah. Itu terserah Anda punya partai. Tetapi kami merasa bahwa apabila adagium itu digunakan buat presiden, tidak pas. Partai yang mendominasi itu, karena sebagai petugas partai. Saya dalam hal ini tidak memberikan kecaman apapun kepada PDIP. Saya mencoba untuk memberikan penjelasan secara objektif. Bayangkan, kalau presidennya itu petugas partai, suatu partai A misalnya, maka partai A itu yang dominasi. Tetapi Jokowi, walaupun dianggap petugas partai, dan kita kaget sebagai relawan pada saat itu, tetapi Pak Jokowi bisa menempatkan diri sebagai seorang negarawan. Dia tidak terlalu juga memperhatikan apapun juga yang diminta oleh PDIP dalam konteks petugas partai tadi. Dia telah melakukan tugasnya dengan sempurna sebagai petugas rakyat, sebagai jongosnya rakyat. Sehingga pada saat ini saya mau katakan, kalau Jokowi jongos rakyat, maka relawan Jokowi adalah jongosnya Jokowi. Berarti relawan Jokowi adalah jongosnya jongos.
Apa artinya? Artinya bahwa sekalipun Bapak Jokowi tidak memimpin lagi Republik di tahun 2024 sampai 2029, Bapak Jokowi sudah menjadi satu legenda. Dia, saya sebut, punya dinasti besar, dinasti Jokowi. Saya sebut dia Jokowiisme, dan itu sudah saya katakan 1-2 tahun yang lalu. Sebagaimana ada giung tua bahwa the old soldier never die, begitu juga buat relawan. Kami adalah relawan Jokowi yang setia, militan, tegak lurus sampai 2024 dan seterusnya. Juga bisa menyatakan bahwa the Jokowi volunteers never die. Bahkan saat ini Jokowi lovers sudah ada di negara ini terlalu banyak, sehingga rakyat yang puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi mencapai 82%. Melebihi pemimpin-pemimpin atau presiden-presiden atau raja atau siapapun juga yang ada di muka bumi ini. Apa artinya? Artinya bahwa sayang kalau kita lepaskan orang sehebat begitu pergi dan kita mencari orang yang belum tahu. Tetapi oke, dalam mencari ini saya lihat sosok Prabowo ini hebat. Dia muncul lagi. Dan walaupun saya dan beberapa teman relawan yang militan belum mengambil keputusan karena masih menunggu instruksi dari presiden, anggaplah ini sebagai clue, ini sebagai kisi-kisi bahwa kita akan lari kemana. Kekuatan relawan cukup besar. Dan kami ini civil society organization. Saya pimpin grup besar We Love Jokowi yang setelah saya bikin jadi Ormas Nasional Wira Lentera Jiwa semenjak 2014. Sebelumnya perlu saya tambahkan tentang organisasi relawan ini. Grup relawan Jokowi yang pertama menurut saya adalah, silakan cek digital, JPK, Jokowi Presidenku, yang diketuai oleh seorang warga negara yang berdomisili atau stay di Hamburg, yaitu nama Bung Leo. Beliau ini Mogana, orang dari Sumatera Utara. Dia bentuk ini. Tetapi pada saat itu ada perbedaan prinsip dengan saya. Beliau ingin bahwa organisasi JPK ini menjadi suatu yayasan. Dan saya bilang tidak. Untuk memilih presiden tidak butuh yayasan. Kita butuh ormas. Kita butuh civil society. Makanya saya bentuk JPK atau Jokowi Presiden itu menjadi ormas Jokowi pertama. Yang namanya Jaya Persada Kebangsaan. Saya mendeklarasi organisasi ini 2013 awal sekali di gedung NU Jawa Timur, Surabaya. Saya ketua umumnya. Bendahara umumnya yaitu masih dari Solo. Sedangkan dia punya sekjen dari Purwokerto. Kami bentuk itu. Tetapi sayang dalam perjalanan terjadi cekcok, maka organisasi ini tidak hidup. Dan sekarang dilanjutkan oleh saudara Maret Sweken melalui JPKP. Maret Sweken ini bersama saya di JPK dulu. Bersama Haridas Mogana di Hamburg. Saya pernah ke Hamburg, ke Jerman, cari Bapak Haridas, tapi dia ada di Bali dan tidak dapat ketemu. Jadi demikian saya jelaskan ini sejelas-jelasnya bahwa relawan Jokowi sampai sekarang masih menunggu. Kira-kira kepada siapa suaranya yang bernilai emas ini diserahkan. One man, one vote, one value. Dari relawan Jokowi yang militan bersama Jokowi lovers di seluruh Indonesia siap mendukung siapapun juga yang diinstruksikan oleh Pak Jokowi sebagai penerusnya. Suksesi ini berjalan dengan baik. Presiden tidak intervensi, itu urusan partai. Tetapi presiden berhak untuk mengetahui siapa yang melanjutkan ini demi negara yang besar yang telah disiapkan Jokowi untuk berada dalam high level competitiveness, international competition menuju developed country. Disiapkan. Makanya penggantinya juga menjadi penting di mata Pak Jokowi. Jadi demikian ini video pendek ini saya buat agar supaya relawan Jokowi yang tidak setuju dengan saya, silakan kita debat, silakan kita diskusi. Tetapi kalau yang setuju, silakan tunggu sampai ada instruksi dari presiden. Demikian, saya Yanes Yosua Frans, Ketua Umum Grup Besar We Love Jokowi dan sekaligus Ormas Nasional pertama yang legal semenjak 2014 awal.
Wira Lentera Jiwa. Selamat malam, terima kasih.